Disiplin positif adalah suatu metode seluruh warga SMP Negeri 3 dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya muncul dan hadir dalam kegiatan apapun tanpa ada paksaan, tanpa ada hal-hal yang oleh Bapak Ibu guru hal tersebut menjadi anak-anak beban. Oleh karena itu, disiplin positif perlu dilaksanakan di SMP Negeri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Spenga Podcast SMP Negeri 3 Mojokerto. Spenga Podcast SMP Negeri 3 Mojokerto, inovatif, kreatif, dan inspiratif. Spenga Sport. Let's start with Spenga. Pagi ini kita jumpa dengan Bapak Kepala SMP Negeri 3 Mojokerto, Bapak Rejo SPD MMPD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Mifta. Bagaimana kabarnya? Ya baik Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah sehat Bu pagi hari ini. Bagaimana Bu Mifta sendiri? Alhamdulillah. Ya. Kami juga kabarnya baik-baik Pak. Alhamdulillah Bu Mifta. Pertama kali Bapak saya ucapkan selamat karena SMP Negeri 3 adalah sekolah penggerak di angkatan 3. Luar biasa Bapak. Mungkin pagi ini kita ingin berbagi Bapak praktek baik apa saja yang sudah dilakukan di SMP Negeri 3 Mojokerto. Bisa kita berbagi Bapak apa saja terkait dengan sekolah penggerak ini? Ya, terima kasih Bu Mifta. Memang SMP Negeri 3 ini Bu, ini sudah tahun kedua kami sebagai sekolah penggerak angkatan ketiga Bu Mifta. Ya, jadi banyak hal yang sudah kami coba untuk lakukan sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pembelajaran di SMP Negeri 3. Jadi ini nanti barangkali ada hal-hal yang bisa kita rembuk bersama, diskusi bersama, saling berbagi. Ya, Bapak. Bu Mifta, terima kasih. Iya. Bapak, salah satu upaya ketika sekolah penggerak ini bisa kita lihat Bapak, siswa kita sudah mulai tertib. Nah, ini salah satu upaya adalah adanya kegiatan disiplin positif Bapak ya. Nah, Alhamdulillah Bu Mifta. Bisa kita berbagi Bapak di bincang-bincang kita ini, apa sih disiplin positif itu Bapak? Ya Bu Mifta, terima kasih Bu Mifta. SMP Negeri 3 memang sudah mengawali di tahun pelajaran 2023-2024 itu dengan disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif itu adalah sebenarnya upaya yang ingin menumbuhkan, menciptakan disiplin yang didorong yang dari diri siswa itu sendiri. Tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman, bahkan tanpa karena ada hadiah. Tanpa hadiah juga. Tanpa karena hadiah, jadi anak-anak itu muncul dari dalam dirinya sendiri untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Itu Bu Mifta. Itulah yang terkait dengan apa itu disiplin positif. Tujuannya disiplin positif ini untuk apa Bapak? Iya, kita tahu bahwa tujuan yang utama dari disiplin positif di SMP Negeri 3 khususnya itu adalah kami sebenarnya ingin Bu Mifta menerapkan, melaksanakan disiplin itu yang itu tadi tanpa ada kekerasan, tanpa ada paksaan, dengan menciptakan kondisi siswa yang dapat memperbaiki kesalahannya sehingga karakter siswa itu tumbuh dan berkembang menjadi kuat. Dan mungkin ini kami mencoba untuk penguatan karakter di disiplin positif melalui dengan segitiga restitusi. Melalui Bu Mifta, itu yang sebagai tujuan kami. Kita semakin penasaran Bapak, apa kaitannya sebenarnya disiplin positif ini dengan kurikulum yang sudah kita terapkan ini, kurikulum Merdeka? Bisa berbagi Bapak, kaitannya ada apa di sini? Bu Mifta, terima kasih ya. Disiplin positif ini dikaitkan dengan kurikulum Merdeka. Barangkali apa sih kurikulum Merdeka itu sebenarnya? Kurikulum Merdeka itu adalah sebagai salah satu inovasi di bidang pendidikan khususnya di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat dari siswa itu agar bagaimana kualitas pembelajaran serta membentuk
kemandirian siswa. Jadi itulah Bu yang dimaksud dengan kurikulum merdeka. Jadi peran Bapak Ibu guru seperti apa Bapak? Nah, perannya Bapak Ibu guru di sini? Untuk di kurikulum merdeka ini sebenarnya semua kegiatan itu orientasinya ke siswa. Ke siswa. Bahkan ada yang mengatakan kurikulum ini adalah menggambar ke siswa, begitu Bu. Berpihak ke siswa, siswa dan siswa lagi. Betul Bu Mita. Sedangkan kalau kita kaitkan dengan disiplin positif untuk di kurikulum merdeka, tidak beda jauh Bu Mita sebenarnya yang saya sampaikan di depan tadi, yaitu salah satu metode mengutamakan dialog dengan siswa, dengan orang tua, dengan Bapak Ibu guru. Bagaimana membuat kesepakatan bersama terkait disiplin positif di SMP Negeri 3 ini bisa berjalan dengan baik. Jadi gitu, tidak kaku, ada tata tertib yang mengekang, tidak Bapak betul, ya? Betul Bu Mita. Jadi namanya dulu itu tata tertib. Kalau sekarang kita sebut dengan kesepakatan bersama di SMP Negeri 3 Kota Mojokerto. Itu disepakati oleh seluruh warga sekolah. Betul, ya Bu Mita. Dari siswa, orang tua, Bapak Ibu guru, itu Bu Mita. Itu. Saya semakin tertarik Bapak tentang disiplin positif ini. Bisa Bapak ceritakan beberapa inovasi yang sudah kita lakukan di SMP Negeri 3 ini? Iya. Bu Mita perlu tahu bahwa untuk melaksanakan disiplin positif ini ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan di SMP Negeri 3. Kami bersama Bapak Ibu guru mencoba ada beberapa langkah Bu yang sudah kami laksanakan. Antara lain langkah pertama adalah bersikap baik tetapi tegas kepada siswa. Betul, membangun rasa memiliki. Nah, yang ketiga menanamkan orientasi pemikiran jangka panjang. Jadi ditanamkan ini benar-benar ke siswa. Yang keempat, selalu mengasah keterampilan sosial, keterampilan hidup kepada siswa yang ada di SMP 3. Tidak ada akademik saja Bapak ya. Betul. Yang terakhir barangkali langkah yang kami coba untuk disiplin positif ini adalah membangun komitmen bersama. Ini yang paling mendasar. Melalui kesepakatan sekolah itu ya Bapak? Betul Bu Mita. Jadi kesepakatan di sekolah tadi kita bangun bersama, kita semua saling berkomitmen melaksanakan. Insya Allah Bu, jadi disiplin positif yang di SMP Negeri 3 ini akan berjalan. Gitu. Bisa diceritakan Bapak praktek baik yang sudah dilakukan, inovasinya, sehingga kita benar-benar bisa nanti digunakan untuk bermanfaat untuk pemirsa Spenka Podcast ini. Iya Bu Mita, barangkali SMP Negeri 3 memang sudah melaksanakan aksi nyata Bu terkait disiplin positif ini. Antara lain Bu yang kita awali dari pagi hari Bu. Yang pertama di SMP Negeri 3 ini melakukan sambut siswa dengan senyum, sapa, sehat dan gembira. Nah, siapa yang melaksanakan ini? Kami mencoba Bu, di sini kami membagi jadwal. Bapak Ibu guru, kami piket. Pagi itu sudah di situ nggih Bapak? Betul. Jadi 1 minggu 1 kali Bapak Ibu guru itu mendapat giliran piket. Jadi sekitar ada 7 sampai 8 guru menyambut siswa di pintu gerbang. Nah, kami berupaya bagaimana siswa ini bisa diterima saat pagi hari dengan itu tadi senyuman, disambut dengan senyuman, dengan sapa itu. Nah ini Bu ada inovasi yang kami miliki sebenarnya. Bapak, itu namanya Kadis S3 Seger. Apa itu Pak, akronimnya apa itu Pak? Kadis S3 Seger itu sebenarnya kepanjangan dari peningkatan disiplin. Iya, dengan senyum, sapa, sehat dan gembira. Ada gembiranya di situ. Ini di tahun 2020, 2021 saat Covid. Ini pernah kami ikutkan lomba Bu, lomba inovatif tingkat kota. Betul ya. Alhamdulillah itu mendapatkan juara 3 insya Allah ya. Barangkali yang kedua Bu untuk disiplin positif yang sudah kita lakukan ini adalah penanganan siswa yang hadir belum tepat waktu. Belum tepat waktu ya. Kita sepakat Bu di SMP 3 ini 0645 itu bel pertama dibunyikan. Jadi Bapak Ibu guru dan seluruh siswa sudah hadir sebelum itu gitu loh. Tetapi ada beberapa anak yang mungkin itu belum hadir tepat waktu. Ini kami punya
penanganan Bu. Jadi kita sebut dengan seperti apa itu, Bapak? Iya, kita sebut dengan gadis pinter. Oh, pinter. Akronim apa itu? Iya. Apa lagi itu? Gadis pinter itu adalah peningkatan disiplin positif melalui penguatan pendidikan karakter di SMP Negeri 3 Kota Mojokerto. Bagaimana penanganannya? Tindakannya seperti apa itu, Pak? Iya. Mungkin Bu Mifta ingin tahu itu dan mungkin pemirsa. Gadis pinter ini Bu, apabila ada beberapa anak yang hadir belum tepat waktu, bekerja sama dengan BK, guru piket tadi, anak-anak kita data Bu, kita catat di buku pantau siswa atau buku kehadiran siswa. Nah, beberapa anak yang masuk ke catatan itu, BK ini melakukan counseling Bu, gitu. Ditanya akar permasalahannya gitu. Jadi tidak langsung dihukum, tapi anak ditanya masalahnya apa kok terlambat. Tidak sampai di situ Bu, BK juga melakukan home visit, dipastikan apa yang disampaikan siswa tadi disampaikan ke orang tua, gitu. Di cross check istilahnya Bu Mifta gitu. Jadi kita cari akar permasalahannya. Benar-benar setelah akar permasalahannya tahu, mereka tahu kesalahannya, akhirnya mereka menemukan dari kesadaran dirinya sendiri, Pak, betul, ya, untuk datang tepat waktu itu. Betul, tadi. Jadi orang tuanya juga ikut bertanggung jawab, anaknya juga merasa bahwa ada komitmen tadi Bu Mifta gitu ya. Alhamdulillah Bu Mifta itu sudah sangat berkurang anak-anak yang hadir tidak tepat waktu itu. Masih ada lagi Bapak inovasinya? Ya, apa yang aksi nyata yang sudah dilaksanakan di SMP 3 masih ada Bu, beberapa mungkin saya diberi waktu ya untuk sedikit menyampaikan. Yang ketiga ini Bu, terkait anak yang hadir di sekolah, baik guru, siswa ini wajib pinjer Bu. Jadi ada pemanfaatan teknologi Bapak. Betul, ya. Jadi zamannya sekarang sudah IT itu. Betul Bu Mifta. Jadi baik Bapak Ibu guru, staf karyawan maupun siswa ini tempatnya kami pisah. Jadi pinjernya kita bikin sendiri-sendiri. Anak wajib saat hadir dan saat pulang. Nah, begitu juga masuk di perpustakaan Bu. Anak-anak kunjung perpus itu menggunakan pinjer sebagai data siapa anak atau Bapak Ibu guru yang kunjungannya terdeteksi ya Pak. Betul ya, siapa nanti yang terbanyak untuk mengunjungi perpus ya, memanfaatkan perpus itu nanti terdetek Bu. Gitu. Fasilitas teknologinya benar-benar kita jadi penunjang. Betul Bu. Jadi kami upayakan seperti itu. Berikutnya Bu, terkait ini sekolah kita adalah sekolah adiwiyata Bu. Anak-anak ada kesepakatan bersama tidak boleh membeli atau membawa minuman kemasan yang botol plastik, tidak boleh Bu. Gitu. Jadi membawa tumbler. Contohnya ini Bu Mifta. Nah ini. Seperti ini, itu. Ya, anak-anak membawa sendiri-sendiri. Karena apa? Dengan usia anak di tingkat SMP Bu Mifta, ini butuh cairan yang banyak untuk pertumbuhan fisiknya, untuk pertumbuhan mentalnya. Itu kami coba ada kesepakatan itu gitu. Kesadarannya dari diri sendiri untuk bisa hidup sehat. Iya, jadi orang tua sudah tahu, jadi anaknya dibawahi bekal, selain bekal sarapan tidak bawa tumbler yang berisi air putih itu. Luar biasa Bapak. Itu Bu, berikutnya terkait kelengkapan seragam Bu. Nah, ini ada kesepakatan bahwa dari Dinas Pendidikan Kota Mojokerto ini bahwa untuk tingkat SMP itu hari Senin dan Kamis pakai biru putih lengkap berdasi. Nah, hari Selasa pakai krem. Nah, hari Rabu itu batik Bu. Iya, hari Jumatnya pramuka. Pramuka lengkap Bu. Pakai hasduk juga Pak, ya lengkap. Jadi hasduk itu sudah dipakai dari rumah. Kemudian ada papan nama, dari atribut yang lain. Itu sudah ada kesepakatan dengan siswa dan orang tua. Jadi anak-anak dengan kesadaran sendiri Bu. Kalau di lapangan besar juga ada poster itu Bapak ya. Betul Bu. Siswa bagaimana caranya berseragamnya itu. Betul. Kami coba itu sebagai fasilitas untuk mengingatkan anak-anak. Di lapangan kami buatkan poster yang besar. Oh, Senin ini pakaiannya biru putih itu begini sampai hari Jumat. Ya, jadi artinya juga siswa SMP 3. Betul Bu. Itu salah satu upaya Bu. Berikutnya barangkali terkait sholat Bu. Sholat duhur bagi anak yang beragama Muslim dan tidak berhalangan. Kami wajibkan anak-anak itu sholat di musola berjamaah Bu. Kami menyiapkan tempat wudhu yang cukup, musola yang bersih, dan kita jadwal Bapak Ibu guru siapa sebagai imamnya di sana. Jadi itu wajib dilakukan anak-anak Bu untuk bagaimana penumbuhan karakter tadi Bu.
berikutnya Bu, barangkali membuang sampah di tempatnya. Ini slogan ini selalu penting kita ini sekali, sampaikan, sangat betul. penting. Kami siapkan beberapa tempat ini tempat sampah. Ya, organik dan organik juga dan disediakan. organik Iya, gitu. luar biasa. Barangkali yang terakhir Bu, terkait kesepakatan di kelas, tugas piket anak-anak. Iya, iya. Jadi ini ada kesepakatan di kelas yang kita Iya, sebut iya. dengan tata tertib di kelas. Oke. Jadi bagaimana cara anak melakukan piket, tugasnya apa, ini ada kesepakatan di kelas itu. kelas itu. Barangkali itu Bu, budaya positif atau disiplin positif yang sudah kami lakukan di SMP Negeri 3 Kota Mojokerto, Bu Mita. Terima kasih Bapak. Saya hitung tadi inovasinya ini 9 kok enggak 10 Bapak. Luar biasa praktek baik yang sudah dilakukan di SMP Negeri 3 Mojokerto. Iya. Semoga nanti bincang santai kita ini memberikan manfaat semakin maju untuk SMP Negeri 3, juga pemirsa penggemar Spenga Podcast juga semakin memberikan manfaat Amin, untuk kita Bu Mita. semua. Nggih, Bu Mita. Demikian bincang santai kami dengan Bapak Kepala SMP Negeri 3 Mojokerto. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Bapak monggo kita yel-yel dulu Bapak. Betul, Bu. SMP Ya. Negeri 3 Jaya, luar biasa, melesat, keren. Spenga Sport. Let's start with Spenga.